Karier internasional seorang pemain sepak bola tak selalu berakhir dengan manis. Kisah itulah yang kini diungkapkan oleh Raja Nainggolan, gelandang bertalenta yang pernah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di generasinya. Dalam sebuah pernyataan yang penuh emosi, Nainggolan akhirnya membuka suara tentang penyesalan terdalam dalam perjalanan kariernya bersama timnas Belgia. Pemain yang dikenal dengan gaya bermain agresif dan penuh determinasi itu merasa pengorbanannya selama ini tidak sebanding dengan kesempatan yang ia dapatkan di level internasional. Saya mengalami masa-masa yang sangat sulit dengan itu, ungkap Nainggolan. Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna tentang tekanan, kekecewaan, dan rasa tidak dihargai yang ia pendam selama bertahun-tahun. Nainggolan menegaskan bahwa dirinya telah memberikan segalanya demi membela Belgia. Dari segi profesionalisme hingga pengorbanan kehidupan pribadi, semua ia lakukan demi satu tujuan, mengenakan seragam nasional dan berjuang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Namun semua berubah drastis pada tahun 2018, tahun yang seharusnya menjadi puncak kariernya. Saat Piala Dunia FIFA 2018 digelar di Rusia, Nainggolan justru harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak masuk dalam skuad. Keputusan itu diambil oleh pelatih saat itu, Roberto Martinez, yang menyebut bahwa kehadiran Nainggolan berpotensi menimbulkan gangguan di ruang ganti. Alasan yang langsung dibantah keras oleh sang pemain. Itu omong kosong besar, tegasnya tanpa ragu. Momen tersebut menjadi titik balik yang menghancurkan hubungannya dengan tim nasional. Kekecewaan yang menumpuk akhirnya membuat Nainggolan mengambil keputusan tegas. Lalu saya berkata, "Oke, kalau begitu selesai." Sejak saat itu, pintu timnas Belgia seolah tertutup rapat untuknya. Tidak ada lagi panggilan, tidak ada kesempatan kedua. Karier internasionalnya pun berakhir secara perlahan, tanpa perpisahan yang layak bagi pemain dengan kualitas dan kontribusinya. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan Nainggolan tentang kemungkinan jalan hidup yang berbeda. Pemain berdarah Indonesia itu mengungkapkan bahwa jika ia tahu kariernya bersama Belgia akan berakhir seperti ini, ia akan memilih membela Indonesia lebih awal. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan besar, terutama bagi publik sepak bola tanah air. Mengingat Nainggolan memiliki garis keturunan Indonesia, peluang itu sebenarnya pernah terbuka, meski pada akhirnya tak pernah terwujud. Kini, kisah Nainggolan menjadi refleksi tentang kerasnya dunia sepak bola profesional. Bahwa loyalitas, kerja keras, dan bakat sekalipun tak selalu menjamin akhir yang indah di level internasional. Di satu sisi, Belgia tetap melangkah tanpa dirinya dan bahkan mencetak sejarah dengan finish di posisi ketiga Piala Dunia 2018. Namun di sisi lain, ada satu cerita yang tertinggal tentang seorang pemain yang merasa belum benar-benar mendapatkan kesempatan yang layak untuk membuktikan diri. Dan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, cerita ini menyisakan satu pertanyaan besar. Bagaimana jika Raja Nainggolan benar-benar memilih merah putih sejak awal? Sebuah what if yang mungkin tak akan pernah terjawab.
namun akan selalu menarik untuk dibahas. Dunia sepak bola Indonesia kembali mendapatkan sorotan menarik menjelang bergulirnya ajang ASEAN Cup 2026 atau yang lebih dikenal publik sebagai Piala AFF. Kali ini, perhatian tertuju pada keputusan tegas dari pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman yang memastikan bahwa skuad Garuda akan mengandalkan kekuatan pemain lokal dalam turnamen tersebut. Dalam pernyataan resminya, John Herdman menegaskan bahwa timnas Indonesia akan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain-pemain kelahiran Indonesia serta talenta lokal yang berkompetisi di dalam negeri. Sebuah keputusan yang tidak hanya mengejutkan sebagian pihak, tetapi juga membuka peluang besar bagi regenerasi skuad Garuda. Langkah ini bisa diartikan sebagai strategi jangka panjang yang tengah dibangun oleh Herdman. Di tengah tren naturalisasi pemain keturunan yang belakangan menjadi tulang punggung tim, keputusan untuk fokus pada pemain lokal menunjukkan adanya visi keseimbangan dalam pembangunan tim nasional. Herdman tampaknya ingin memastikan bahwa fondasi sepak bola Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain diaspora, tetapi juga kuat dari dalam negeri. ASEAN Cup 2026 sendiri memang kerap menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda dan lokal. Kompetisi ini sering dimanfaatkan sebagai panggung untuk menguji kedalaman skuad serta mencari komposisi terbaik tim. Dengan mengandalkan pemain lokal, timnas Indonesia berpotensi menampilkan wajah baru yang lebih segar, penuh energi dan syarat motivasi untuk membuktikan kualitas mereka di level regional. Lebih lanjut, Herdman juga menekankan bahwa setiap agenda pemusatan latihan yang saat ini dijalani bukan sekedar persiapan jangka pendek. Seluruh program tersebut merupakan bagian dari rencana besar yang berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada ASEAN Cup, tetapi juga turnamen internasional lainnya di masa depan. Artinya, apa yang kita lihat hari ini adalah bagian dari proses panjang menuju tim yang lebih matang dan kompetitif. Setiap latihan, setiap uji coba, dan setiap kesempatan bermain menjadi potongan penting dalam membangun identitas permainan timnas Indonesia di bawah arahan Herdman. Keputusan ini pun tentu akan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Di satu sisi ada yang mendukung penuh langkah ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap talenta lokal. Namun di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan apakah tanpa kekuatan pemain naturalisasi, timnas Indonesia mampu bersaing secara maksimal di level Asia Tenggara yang kini semakin kompetitif. Namun satu hal yang pasti, keputusan telah diambil. Dan kini, semua mata akan tertuju pada bagaimana para pemain lokal ini menjawab kepercayaan tersebut di atas lapangan. Akankah strategi ini menjadi awal kebangkitan kekuatan asli sepak bola Indonesia? Ataukah justru menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan penuh tekanan? Menarik untuk kita nantikan bersama perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026.